Sebelum kita memulai siaran saya seperti biasanya, saya harus ada pemanasan dulu ya. Kita harus pemanasan dulu, memberikan informasi-informasi seputar ini channel apa, begitu supaya teman-teman yang baru ikut bergabung itu tidak salah memahaminya. Nah, teman-teman, channel ini yang membahas antara iman Islam maupun iman Kristen. Jadi di sini kita itu bukan mau ajang atau tempat ini bukan menjadi ajang untuk saling mencaci maki antara Islam dan Kristen. Tidak. Bukan menjadi ajang menghujat antara Islam dan Kristen, tetapi ajang diskusi ataupun ajang debat. Nah, disinilah panggung bagi kedua belah pihak, ya, yang Islam maupun Kristen, untuk membuktikannya tersebut. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman, supaya teman-teman paham channel ini itu channel apa, ya. Jadi jangan keluar dari mulut Anda kata-kata makian, kata-kata kebun binatang, dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon untuk dewasa dalam berdiskusi supaya kita menyajikan ilmu, begitu. Jadi debat yang berbobot begitu, bukan debat yang berisi saling hujat ataupun saling maki, ya, supaya teman-teman paham. Nah, sebelum kita memulainya, teman-teman jangan lupa untuk tap-tap siaran ini, tap-tap layar Anda. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti saya, memfollow akun ini. Karena kalau Anda tidak follow, saya khawatir nanti Anda kesulitan lagi mencari akun ini. Karena begitu banyaknya akun Edis TV yang palsu. Itu sangat banyak sekali. Oke, teman-teman ya. Atau bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini, ya. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai diskusi. Mohon maaf ini saya agak sedikit terlambat. Kita baru memulai acara kita ini 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Oke, kita kasih naik. Saya teringat bahwa saya itu punya janji untuk berdiskusi dengan ini dia ya. Oke, dia belum kelihatan. Kita kasih naik saja, ada Dani atau Umar ya, Umar Arelano. Oke. Umar. Ya, silakan Umar Arelano. Bang Edis. Halo. Oh, saya pikir tadi Muslim. Shalom Bang Umar. Bang Umar, ini kita sedang gimana? Masih, cuman aku pengen minta pengajaran dikit dari Bang Edis, boleh? Sebenarnya sih boleh-boleh saja sih, tapi kita harus sesuai dengan forum kita ini Bang Umar. Tadi siang memang kita diskusi membahas Bible nih. Pengajaran Bible. Mungkin nanti di sesi pengajaran Bible ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu kapan itu Bang Edis? Nggak nentu, nanti saya kasih tahu info-infonya. Makanya pantengin terus siaran ini. Oke, Bang. Oke, baik-baik. Saya turunkan ya, Bang Umar Arelano. Bang Umar dari Muslim atau ke Kristen atau gimana? Ya, saya pindah Bang. Cuman pengen balik lagi gitu. Oh, pengen balik lagi ke Islam? Ke Kristen maksudnya. Oh, tadinya Islam, terus tadinya Kristen terus mualaf. Gitu, terus pengen ke Kristen lagi. Betul. Iya, pengen minta pengajaran, tapi kalau Bang Edis lagi nggak buka forum pengajaran nggak apa-apa sih. Oke, ini lagi forum debat ini ya. Nanti sebenarnya harusnya tadi siang. Saya turunkan. Sebenarnya tadi siang teman-teman, tapi ya makanya nanti kita buka ya sesi-sesi tertentu ya. Ada sesi pendalaman Alkitab, ada sesi berdebat dengan Muslim ya. Kalau malam hari ini kita sesi berdebat dengan Muslim dulu ya. Oke.
Kita kasih naik ada Eli Lala. Eli Lala. Oke, coba kita. Laya. Oke. Oke, selamat malam Eli Laya. Muslim, Bang? Lah iya Bang Edis. Ya, Laya. Muslim atau Kristen? Ya. Katolik saya Bang. Kita lagi sesi berdiskusi dengan Muslim ini, Bang. Ya ada hal yang mau saya sampaikan juga. Oke, silakan nyalakan kamera dah. Silakan. Kalau bantu dulu Bang. Oke, saya bantu. Apa nampaknya banyak yang ini. Tadi siang diundang tidak datang, sekarang datang. Oke, Abang Laya. Ini Anda sebagai seorang Kristen juga ya? Halo? Kami tidak bisa mendengar suara, Bang. Teman-teman bisa mendengar suara dia? Kami tidak bisa mendengar suara. Oh, dibisukan, Bang. Jangan dibisukan, Bang. Oh ya. Ya, silakan, Ya, Bang. terdengar? Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke. Saya Katolik. Ini saya terkait dengan beberapa bulan lalu saya menonton channel Abang. Kalau nggak salah itu di bulan April. Bulan April yang lalu. Itu ketika berdebat dengan salah seorang Muslim mengatakan bahwa banyak gereja-gereja juga yang tidak sehat. Banyak gereja-gereja yang tidak Salah sehat. satu diantaranya, ya, Oke. salah satu diantaranya karena ada patung di dalam gereja. Gereja ada patung dalam gereja. Lalu? Ya, ketika dulu Muslim menunjukkan video dalam sebuah perayaan, lalu ada umat yang cium-cium patung Yesus. Nah, jadi ini mau saya sampaikan juga Bang bahwa kalau memang Bang Edis juga tidak begitu paham soal patung Yesus, barangkali tidak usah dijelaskan kepada non-Kristen bahwa itu gereja tidak sehat. Oke. Karena Baik. jujur kami dari gereja Katolik merasa bahwa itu gereja kami itu tidak sehat. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Nah, sebentar dulu Bang. Oke, silakan. Jadi memang saya tahu bahwa dasar Bang Edis bahwa mengatakan jangan membuat bagimu patung. Tetapi ingat bahwa salib itu gambar atau sebagai sarana untuk mendekatkan kepada umat. Bagaimana supaya lebih ada kedekatan dalam mengimani Yesus Kristus. Umpamanya seperti foto orang tua kita, ketika kita rindu dengan orang tua, maka sekalipun mereka sudah almarhum, ketika ada foto mereka, maka itu bisa kita kenang mereka. Dan ketika kita berdoa sebagai sarana untuk lebih dekat kita kepada mereka. Begitu juga dengan patung Yesus itu. Oke. Nah itu. Sudah, Bang? Sudah Bang. Oke. Bisa setanggapi ya, Bang ya? Silakan Bang. Oke. Gini, Bang. Jadi Kristen itu bukan kata saya dan bukan kata Anda. Ini sayang sekali karena begini, Bang. Kadang-kadang apa yang kita ajar, apa yang kita pengen itu kadang-kadang memang nggak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible. Saya sih pengennya kayak abang tadi itu. Oh kan kalau kan boleh begini, boleh begitu. Nah,
kita harus bedakan keinginan kita dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Yang tertulis di dalam Bible adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik pula yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Maksudnya, supaya kita ini tidak sujud menghormati patung-patung apapun itu, benda-benda mati apapun itu. Karena apa? Karena kita manusia ini roh Tuhan ada pada kita. Supaya jangan kita menghinakan roh Tuhan yang ada pada kita dengan memberikan penghormatan kepada benda-benda mati. Saya bilang dulu, Bang, saya tidak pernah melawan pembuatan patung-patung Yesus. Saya tidak pernah melawan itu. Bahkan saya pernah bercerita kalau misalnya kita main ke rumah sakit tertentu, di situ biasanya ada patung-patung yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Bible. Contoh, ada patung Santo Petrus. Kemudian ada di situ ayam. Saya pernah melihat foto patung seperti itu. Nah, dengan patung itu, maka akan mudah menggambarkan ini apa ini? Kok ada patung, kok ada ayam? Nah, itu menggambarkan untuk menjelaskan bagaimana Santo Petrus teringat dengan peristiwa yang dia alami. Ada peristiwa sejarah di balik itu. Nah, begitu juga ketika kita melihat patung-patung, misalnya ketika patung Yesus memikul salib, patung Yesus ketika itu menggambarkan kepada orang-orang visualisasi melihat ini dengan mata seperti itu apa yang terjadi. Tetapi ketika seseorang sudah sujud, sudah menyembah-nyembah kepada patung itu yang saya bilang sudah tidak sehat. Itu bukan ajaran yang biblikal. Masalah saya dikritik oleh apapun, saya sudah biasa, Bang. Saya tidak pernah mempermasalahkan orang mengkritik saya. Yang jelas, saya memberitakan apa yang tertulis dalam Bible. Kristen adalah apa yang tertulis di dalam Bible itu. Bukan apa kata congornya para pendeta dan para uskup. Para romo, bukan. Mau romo, mau uskup, mau pendeta, kalau omongannya bertentangan dengan Bible, sebagai orang Kristen, kita pilih apa yang kata Bible saja. Mana yang lebih tinggi? Perkataan Tuhan di dalam Bible atau perkataannya bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak pastor? Atau bapak-bapak romo? Mana menurut Anda yang layak kita pegang? Izin, Bang. Silakan. Sebenarnya saya sangat setuju dengan penjelasannya sebagai tadi dijelaskan Bang Edis bahwa salib itu sebagai sarana pendekatan kepada pengikutnya. Betul. Sama seperti ketika kita memandang salib itu, kita teringat dengan peristiwa di belakangnya. Makanya gereja-gereja kita pakai salib kan. Artinya ada sejarah di situ. Tetapi ketika kita sudah sujud mencium-ciumi dia, nah ini yang tidak benar lagi. Tidak ada ajaran seperti itu di dalam Bible. Jadi perlu juga kita ketahui Bang Edis bahwa sumber ini kan berbeda-beda nih. Jadi bagaimana kita bisa memahami isi Alkitab itu ya tentu dari bapak-bapak gereja. Kalau di Protestan dia mungkin dari para pendeta. Kalau dia Katolik dari para uskup. Oke, bapak-bapak gereja tunduk kepada siapa? Menurut Anda bapak-bapak gereja harus tunduk kepada siapa? Alkitab. Jadi muaranya adalah Bible, betul? Benar. Nah, kalau tidak ada di dalam Bible atau kalau dilarang di dalam Bible, maka walaupun Bapak Pendeta sekalipun, bahkan kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat dari surga yang turun memberitakan kepada kita Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Apalagi hanya sekedar pendeta, apalagi hanya sekedar romo. Romo dan pendeta banyak skandalnya. Banyak didapati pendeta kasusnya mencabuli orang lain, mencabuli anak-anak. Banyak romo kasusnya mencabuli anak-anak. Jangan kita jadikan mereka sebagai satu
tolak ukur yang harus kita jadikan tolak ukur, baik kita, baik para pastor, baik para pendeta, baik para uskup, rujukannya adalah Bible. Tapi terserah Anda kalau Anda tidak percaya. Begitu. Yang jelas saya memberitakan begini, apa Bang yang Idis. tertulis dalam Bible. Silakan. Iya, jadi pemahaman saya juga bahwa jelas dulu sumber iman Katolik itu ada 3. Yang satunya kitab suci, kedua tradisi, ketiga magisterium. Jadi dalam penjelasan Abang seakan-akan salah sumber iman kami itu. Sekali lagi saya katakan sumber iman Katolik ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Itu. Oke, baik. Jadi Kita bagaimana saling menghargai kebiasaan saja, Bang. rasul? Gini. Sebagian diadopsi. Oke, baik. Jadi saya coba beritahu kepada Anda, Ya. Bang. Bang, kalau misalnya ada sebuah patung, entah itu patung Yesus kah, patung Maria kah, patung Santo kah, menurut iman Anda ini, Ya. Anda seorang Katolik ya, menurut iman Anda, berarti Anda boleh Ya. sujud kepada patung itu, mencium-ciumi patung itu? Boleh. Sujud dalam arti bukan pada benda itu. Boleh, tapi itu bukan dalam arti bisa kepada benda itu, tetapi Nah. kepada gambar yang mewakili kehadiran Kristus itu sendiri. Oke, jadi menurut ajaran iman Katolik, boleh sujud kepada patungnya Maria kah, patungnya Santo kah, boleh sujud Ya. begitu, cium-ciumin kakinya patung Ya. itu boleh? Iya, sebagaimana kebiasaan para rasul. Kan saya katakan tadi ada 3 sumber iman Katolik itu. Bang, jangan memfitnah Kitab para suci, rasul. Wah, kalau tradisi Anda sudah para memfitnah rasul, para rasul, oke. Coba tunjukkan, Bang, di mana ada para rasul yang pernah melakukan perbuatan seperti itu? Kapan ada Santo misalnya Santo Petrus, Rasul Petrus pernah menciumin patungnya kapan? Memang tidak ada di dalam kitab suci Santo Terus Petrus kenapa abang mencium tadi? patungnya Yesus. Terus kenapa tadi abang memfitnah para rasul berbuat demikian? Enggak, sebagian kebiasaan atau tradisi para rasul itu diadopsi oleh gereja Katolik. Bang, itu bagus bang. Kita Dan mengadopsi sebagai- kebiasaan para rasul. Cuman ketika Anda mengatakan para rasul kerjanya nyium-nyiumin patung, saya tidak pernah baca itu di dalam Bible. Saya tidak katakan para rasul menyium batu. Kan itu yang kita bahas bang. Para rasul menciumi patung, betul? Tidak ada saya katakan para rasul menyium patung itu. Oke, kalau begitu dasar iman Anda yang memperbolehkan untuk menciumi patung-patung buatan tangan itu, patungnya siapalah, patungnya Udin, patungnya Tono, patungnya Yesus, patungnya siapa, menurut Anda itu ajaran yang sesuai dengan Bible kita? Iya. Oke, di mana ada kasih contoh coba? Sebutkan satu contoh, ada Itu patungnya sebagai ajaran orang gereja. dibuat terus dicium-ciumin. Sujud-sujud kepada patung sebagai itu. ajaran gereja, Bang. Gimana? Ajaran gereja. Gereja mana Ajaran itu yang gereja. seperti itu? Maksudnya gereja di dalam Bible Gereja yang seperti saya itu lah. yang mana? Gereja saya di gereja Katolik. Iya, dasarnya di dalam Bible itu di mana, Bang? Iya, ajaran bapak-bapak gereja mengajarkan kepada umatnya supaya lebih mendekatkan lagi kepada Sang Kristus. Karena Bang. patung yang terbuat itu bukan patung siapa-siapa. Kalau mendekatkan diri kepada Sang Kristus, betul Bang. Tetapi kalau mencium-ciumi patung, sujud-sujud kepada patungnya, itu yang dilarang di dalam Bible. Tapi ya ginilah teman-teman. Artinya gini Bang, saya hanya menyampaikan kepada Anda sebuah kebenaran di dalam Bible. Masalah Anda mungkin menolak, menerimanya. Mungkin Anda sudah diracuni oleh para pemimpin-pemimpin di luar daripada Bible. Kalau Anda mengikuti yang di luar dari Bible, ya saya cuma bilang selamat jalan, Bang. Selamat jalan. Kalau Anda sudah mengikuti Tidak, Bang. yang di luar Begini, dari... Bang. Enggak. Edis, Silakan. bukan saya menolak apa yang dikatakan Edis.
uruslah ajaran gerejamu sendiri. Nah, Jangan urus gereja orang lain. Bang, orang bertanya kepada saya di live, saya berkata, Bang, Iya, saya gereja paham. yang tidak sehat itu yang seperti apa? Dia kan bilang sama saya, apakah boleh Kristen-Kristen itu nyembah-nyembah, sujud-sujud kepada saya patung? ingatkan, Saya bilang nggak kalau boleh. tidak bisa mempertanggungjawabkan, kalau tidak bisa menjelaskan tentang patung, saya harap jangan terlalu maju untuk menjelaskan. Ya sudah, silakan abang jelaskan. Iya, Iya, makanya kalau Anda tidak kalau paham soal ucapan gini, patung. kalau ucapan saya nggak usah terlalu salah, jelaskan. gini loh, kalau ucapan saya salah, Salah. coba tunjukkan di dalam Bible peristiwa ataupun contoh di mana orang boleh membuat patung orang, patungnya Udin, patungnya Joko, terus kita sujud-sujud kepada patung itu. Di mana itu dalam Bible? Tadi saya katakan bahwa sumber iman Katolik ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Oke, berarti Magisterium memang itu ada Anda ajaran para mengimani pemimpin yang di gereja. luar Bible. Kalau seperti itu ya tidak masalah. Oke Bang ya. Intinya, Bukan mengimani di luar Bible. Ini yang saya mau katakan. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara detail, nggak usah bikin apa, semacam menjelekkan gereja yang bukan dari gereja Anda sendiri. menjelek-jelekkan katanya. Ya, intinya saya hanya menyampaikan saja. Terserah. Kalau dengan menyampaikan kebenaran itu Anda membenci saya bersyukur. Itu Bang. Ya, oke ya. Saya bukan membenci Anda, membenci Anda. Bukan membenci, bukan menyalahkan. Dulu Ternyata pernah saya kagum dengan Anda. Bang, Iya. oke, Anda menyalahkan saya ketika saya katakan Ini saya bahwa peringati. jangan, oke, saya bacakan saja ya. Kayaknya kita harus bacakan, tunjukkan di dalam Bible ini. Kadang-kadang mereka ini teman-teman malas baca Bible, tapi senang dengar ulamanya. Jadi mereka ini sudah mempertuhankan para Anda- ulama. Anda yang salah mengerti, Anda yang Saya kurang bacakan dulu memahami. ya. Apakah dengan menyampaikan apa yang tertuang firman Tuhan itu saya menjadi musuhmu? Baik, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Bentar. Jadi saya harapkan Dis, kalau memang Anda kurang puas dengan makna patung itu, tanyalah kepada orang-orang yang lebih paham. Jangan langsung disimpulkan bahwa itu gereja itu tidak sehat. Baik, saya akan bacakan ya Bang ya. Kita akan bukakan Imamat Tahu pasal saya itu, 26. saya sudah tahu. Enggak Bang, saya cuma mengingatkan saja. Kadang-kadang Anda tidak tahu. Anda bukan baca Bible, Anda dengarkan Ya. omongan orang. Saya balikin dulu ya. Saya tahu. Oke. Saya akan Saya sudah balikan tahu. dulu. Tidak perlu Anda mengajarkan sama saya hal itu. Hah? Ya lanjut. Oke, sebentar saya tunjukkan ya. Kita buka Ulangan pasal 4 ya, pasal 4 ayat yang ke-16 sebentar. Ulangan pasal 4 ayat 16. Oke, saya balikkan, saya hilangin dulu efeknya ya sebentar ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Kelihatan Ulangan pasal yang keempat? Ya lanjut. Oke. Musa menasehati bangsa itu agar memelihara hukum Tuhan, ya. Kita buka nih. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah engkau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada kamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih setia hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan seterusnya. Nih, kita mulai di sini. Ya. Sebentar. Pasal keberapa tadi? Ayat keberapa tadi yang saya bilang, Bang? Bentar. Sorry ya. Bentar. Kurang tahu. Sabar ya, Bang ya.
16. Sorry. 16 ya. Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Oke ya. Coba abang yang baca dulu. Mana tadi 16? Coba abang yang baca. Bacalah. Saya yang baca. Supaya jangan kamu berlaku busuk Ya. dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air bawah lain. Dan juga jangan supaya engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu. Kelihatan? Jadi boleh-boleh saja Anda membuat patung, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh Anda buat patung untuk Anda sujud-sujud menyembah kepadanya. Itu yang tidak boleh. Kalau membuat patung Yesus boleh-boleh saja. Apa yang bilang nggak boleh? Yang tidak boleh, kau buat patung Yesus, lalu kau sembah-sembah, kau cium-cium kakinya. Nanti makanya gini, ketika saya berdebat dengan orang Muslim, saya ketika berdebat dengan orang Muslim, dia bilang begini sama saya. Itu gimana? Yang sujud-sujud cium-cium patung? Nggak ada kami sujud-sujud cium patung. Jadi Muslim ingin menyamakan, ingin membela dirinya dengan nempel-nempel kepada kelakuan orang-orang yang itu tadi. Maksud saya begini loh, Enggak, ketika Bang. kita ini Beda. jangan standar Mohon maaf. ganda. Dengar dulu. Oke, Iya. jadi saya Mohon maaf dulu. karena ini diskusi antara Islam dan Kristen, coba saya kasih Anda kesimpulan. Ketika orang cium-cium batu, Ya. putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud ke batu itu, menurut Anda itu penyembahan, pengkultusan batu itu enggak? Kalau patung itu tidak ada wujudnya atau tidak ada gambar yang mewakili. Sebentar, saya ulangi Contoh, dulu ya Bang ya. Seperti dulu Saya ulangi dulu Bang. Muslim. Saya ulangi Bang. Dengar dulu. Ketika Pertanyaan saya benda bukan itu, Bang. Tidak menyerupai atau tidak bukan. Lalu Pertanyaan saya bukan itu. Ketika ada seseorang, mereka putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud kepada batu itu, dia cium-cium kepada batu itu. Menurut Anda itu pengkultusan atau pemujaan terhadap batu itu enggak? pemujaan, Terus kalau batunya diganti sama patung Yesus, pemujaan kepada patung Yesus enggak? ya. Itu yang Itu dilarang Bible, sebagai Bang. penghormatan kepada Yesus. Penghormatan Enggak, kepada itu sebagai Yesus sarana bukan untuk berarti lebih kita dekat lagi menghormati manusia patung. kepada Yesus. Oke lah Bang, nanti Kecuali Anda kalau berdiskusi gambar lah dengan yang lain ya. patung Yesus. Saya Gambar ingin orang lain. memberitakan, oke, memang banyak batu sandungan yang saya alami teman-teman dalam pemberitaan Injil teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya teman-teman, Tapi satu pesan saya, Bang kalian Yudis. sendiri akan menyimpulkan yang mana yang benar, ya, seperti itu. Oke, Iya, ada pesan tapi satu terakhir Anda pesan Bang? saya, kalau memang tidak bisa menjelaskan, satu pesan saya, kalau memang tidak bisa menjelaskan terkait dengan patung itu, jangan terlalu masuk ke dalamnya. Tidak bisa menjelaskan. Itu pesan saya. Jangan langsung kita klaim bahwa itu gereja itu tidak sehat. Bang, kalau menurut saya Bang ya, kalau di gereja cium-cium patung, sujud-sujud sama patung, berdoa sama patung, menurut saya itu gereja tidak sehat Bang. Kalau menurut Anda itu gereja sehat, Berarti itu hak Anda. Anda menyimpulkan bahwa gereja Katolik tidak sehat. Saya tidak mengatakan itu gereja apa Bang. Gereja Berarti Anda apapun, menyimpulkan gereja apapun, Iya. ketika gereja itu sujud-sujud kepada patung, kepada batu, kepada gambar, kepada apapun, menurut saya gereja itu tidak sehat. Kenapa? Karena tidak boleh kita itu menghormati atau sujud kepada benda-benda mati. Yang kita sujud kepadanya, yang kita hormat kepadanya, itu adalah kepada Tuhan Yesus langsung. Seperti itu Bang ya. Kalau Anda tidak sepakat, baiklah kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke? Oke? sekarang saya mau tanya.
apakah Edi sudah ketemu dengan Tuhan Yesus saat ini Oke. secara langsung? Anda udah ketemu? Sudah. Iya. Tidur Melalui aja bang. kampanye. Iya, tidur aja bang di bawah sana. Oke, silakan. Memang begini teman-teman. Di dalam Bible, atau gini aja bahasa saya ya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, kita itu berbicara mengenai tentang bagaimana seseorang itu akhirnya dia itu tidak mengikuti apa yang dia lebih mengikuti para ulama-ulamanya. Dia lebih mengikuti apa kata orang-orang. Makanya kan saya sering bilang, Kristen adalah apa yang diucapkan oleh Bible, bukan apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja kalau berbicara sesuai dengan Bible, ya kita ikuti. Kalau nggak sesuai, ngapain? Sebentar lagi kau disuruh ini. Ayo, silakan. Memang ketika kita berbicara tentang kebenaran, itu memang kita akan mengalami banyak sekali orang-orang yang malas membaca Bible, kemudian ya seperti tadi ya. Oke, kita kasih Nurholis. Silakan Nurholis. Ya Nurholis, silakan. Oh, L Free. Tidak, Halo, silakan. tidak. Halo. Salah saya. Oke, salah ya. Tadi saya turunkan. Oke, kita naikkan ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Nurholis alias. Ya, silakan Nurholis alias Acong. Silakan nyalakan kamera dulu. Nurholis. Ya, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam, Nurholis alias Acong. Saya tanya dulu Bang, dari penampilan Anda, nampaknya ini Anda sudah pasti nih penyembah Muhammad ya. Anda penuh. Pastilah, Hah? pastilah. Iya, pasti diakui dia penuhan Muhammad. Oke. Bang, Bukan ini menuhankan umat Nabi Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. harus kita ngulang lagi dari awal ini nanti teman-teman sampai capek kita teman-teman. Oke, gini aja dah. Itu sudah tema bosen kita bahas itu udah capek. Gini, Nurholis, ini kan sudah penghujung tahun 2025. Ya, Kenapa Nurholis kok masih juga percaya dengan orang yang halusinasinya setinggi langit? Karena ketika saya membaca si maksud abang apa? gimana? Halusinasi seperti apa maksudnya? Oke, Bang. Ketika saya menggunakan akal sehat saya, pikiran saya, ketika membaca Al-Quran maupun hadis, saya dapati Muhammad itu adalah orang yang paling senang berhalusinasi. Pertanyaan saya, kenapa Anda nekat ngikutin orang yang halunya itu tinggi sekali? Enggak kan? Emang abang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bang, kita ini tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Enggak, sekarang gini. Tapi Anda pernah ketemu dengan Ya. Muhammad? Anda pernah ketemu dengan Muhammad? Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad Dengan Muhammad. Di mana? dalam mimpi. Dalam mimpi. Di dalam mimpi. Ngomong apa dia? Enggak, saya balik tanya ke abang. Abang pernah bertemu Aduh, Yesus. gimana? Bang,
kita tidak perlu bertemu untuk mengetahui apa yang diberitakan kepada kita. Karena sudah tertulis, sudah diberitahu oleh para saksi mata. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa apa yang kuajarkan, apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang kau telah terima dariku, demikianlah kau ajarkan itu kepada seluruh bangsa-bangsa, supaya semua bangsa-bangsa itu menjadi muridku. Jadi, dari mana kita tahu apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis dalam Injil. Dari mana umat Muslim tahu apa yang diajarkan oleh Muhammad? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis di dalam hadis. Makanya kita buka hadis nih biar tahu apa-apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, ketika saya buka hadis, saya simpulkan Muhammad kena penyakit halusinasi yang tinggi. Makanya pertanyaannya gini saja. Kira-kira Anda berani nggak membuktikan itu dengan saya? Kita buktikan bahwa Muhammad tukang halu. Gimana? Itu kan menurut abang, bukan menurut saya. Kan Iya, makanya kita buktikan. Menurut saya ini, kita buktikan. Apakah jangan-jangan Anda sepakat nanti dengan saya? nggak akan pernah, karena Baik, saya kita tes. mempercayai Nabi Muhammad. Kita tes. Oke. Pernah satu ketika ini, Muhammad sedang makan dengan para sahabat-sahabat. Kata mereka, kata Muhammad nih tentu saja, mereka kan nggak lihat, Muhammad yang lihat. Katanya, makanan itu bertasbih kepada Allah. Makanan, nasi, lauk pauk, sayur. Kata Muhammad itu bertasbih kepada Allah. Ya Allah. Kata makanan-makanan itu. Menurut Anda, Muhammad di situ lagi halu atau memang betul dia ngomong itu benar? Kira-kira? Benar. Jadi makanan itu bertasbih. Karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa semua makhluk yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih. Termasuk makanan. Saya meyakini itu. Nasi goreng juga bertasbih Semua. dia. Loh, sekarang kita lihat dari kata-katanya, semua tanpa terkecuali, kan begitu. Mohon maaf. Kira-kira patung Yesus bertasbih nggak kepada Allah? Ya, itu buatan siapa? Kan tinggal gitu. Katanya semua, sekarang enggak. Iya, saya mengakui itu bertasbih. Jadi patung Yesus Karena bertasbih kepada Allah gitu. kepada Allah, ya. Gimana cara membuktikannya Karena bahwa kan- patung Yesus bertasbih kepada Allah? Ya, itu tidak bisa kita secara penglihatan atau pendengaran. Ya, tapi dari mana Muhammad bisa manusia tahu itu? tidak akan. Loh, Nabi Muhammad itu manusia yang tidak sama dengan manusia. Manusia yang tidak sama dengan... Maksudnya gimana itu? Nabi Muhammad itu orang pilihan gitu loh, tidak sama dengan kita ini. Tidak sama. Berarti ketika Muhammad ngelihat dibilang, oh ini makanan-makanan bertasbih. Oke, kita bicara definisi bertasbih dulu ya. Enggak, Biar banyak begini, orang tahu. Bang, begini, Sebentar, Bang. Bang Nurkolis, sebentar, Bang. Ya, Bertasbih itu apa sih, Bang? Bertasbih itu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah itu esa. Iya, bertasbih itu maksudnya memuji, memuja, mengeluarkan nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Itu maksudnya bertasbih, Bang. Ya, tidaklah. Tasbih tidak, bukan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci, Bang. Gitu loh. Aduh, agak sedikit berat ini kita bicara. Bang, kita lihat dulu ya definisi bertasbih ya. Mau? Maka bukan nyanyi-nyanyian, kalau nyanyi-nyanyi gitu. Puji-pujian, Bang, mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan Gimana kan? Duh. mengeluarkan Ya, bukan puji-pujian nyanyian, untuk memuji Tuhan.
Iya, memuji. Tuhan. Oke. Itu beras. Oke, memuji. Oke. Jadi menurut Anda, nasi, piring di rumah Anda itu memuji Allah semua? Semua. Termasuk yang ada di dalam WC itu juga? Gini loh Bang. Gini loh ya. Apa yang Astagfirullahaladzim. Bang, udah tahun 2025 masih percaya Abang sama Muhammad, Bang? Yakin Anda? Percaya. Saya percaya apa yang Muhammad dibawa ngomong Nabi apa Muhammad. aja, maka itu adalah betul, ya Allah, betul. Ini adalah ucapan Nabi, jangan ditolak, betul. Loh, karena kan Nabi Muhammad itu utusan. Baik, saya kasih tahu Sekarang aja Bang. begini, Sebenarnya contoh. Bang, kadang-kadang Saya kasih Muhammad gini. Saya mau kasih tahu aja Bang. Contoh. Kadang-kadang Contoh. Muhammad itu dia sering, mungkin ya Bang ya, mungkin dia itu dulu sering ke gereja, tetapi dia nggak mendengarnya dengan benar sehingga dia salah informasi. Nih, saya tunjukkan lah. Sebentar. Ya. Oke. Mana yang sering ada data bahwa Baik. Nabi Muhammad ke gereja? Baik. Saya akan tunjukkan satu kutipan dari dalam Bible, ya. Saya balikkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya. Sebenarnya, Bang, ada kutipan dari kitab Mazmur bunyinya begini, biarlah. Perhatikan ya, Bang ya. Nih. Kelihatan ya, Bang ya? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kata biarlah ini adalah kata-kata mungkin seruan atau supaya orang membiarkan begitu. Artinya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, mungkin saja bisa jadi Muhammad terinspirasi dengan ayat ini, tetapi Muhammad mengikutkan serta benda-benda mati, nasi goreng, ayam, kerupuk. Juga ketika Muhammad mendengar itu akhirnya dia bilang makanan-makanan memuji menyembah Allah. Nah, sekarang yang saya inginkan supaya Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya kalau nasi goreng yang di piring Anda itu memuji Allah? Loh, itu tadi sudah dibacakan dengan sama Bang Edi siapa tadi? Maksudnya? Tadi kan barusan kan sudah dibaca sama Mas Edisnya. Biarlah semua memuji pada Tuhannya. Semua apa? Tadi yang Bang Edis bacakan gimana itu bunyinya? Bang, coba. lanjutin benturin kepala kubin ya Bang ya. Lanjutin benturin kepala kubin Bang. Aduh. Berat. Sulit teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini sudah waktunya kita itu berpikir, merenungkan kembali. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mengikuti sesuatu yang dongeng-dongeng, sesuatu yang hanya hasil delusi seseorang. Sudah waktunya berani mengambil tindakan. Kalau kata Ustadz siapa sih? Buya Syakur, jangan takut murtad lah, gitu. Ayo, silakan. Kita kasih dulu backgroundnya yang tadi, teman-teman ya. Kita kasih background yang tadi. Sebentar, teman-teman ya. Nah, ini ya. 2025 sudah waktunya logout dari Islam dan login ke Kristen. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Fajar Ahmad.
Semoga Fajar Ahmad ini sudah mulai terbuka lah pikirannya ya teman-teman ya. Karena dia sudah termasuk sering diskusi dengan kita ini Fajar Ahmad ini. Ya silakan Fajar Ahmad, nyalakan kamera dulu. Tolong dibantu Bang Edis. Saya bantu dari sini ya. Dah. Oke. Oke, Bang Ahmad. Kita ini kan sudah sering diskusi ya Bang ya. Wah, Betul Bang? sering apaan nih Bang? Baru Kita 2 sudah kali. sering Baru 2 kali, seingat kita sudah sering Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Halusinasi. menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang loh kan? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh Bang. Saya balikkan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya. Hadis riwayat Bukhari ya. 3579 nomornya. Sungguh Subhanallah. Op, op. Subhanallah, subhanallah. Jangan makan. Op. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, lagi mereka makan, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Ya, betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih loh. Subhanallah. Ada kakinya. Ini Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Oh, tidak, Dis. Kamu kartun saya itu kamu, Dis. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini... Oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah.
Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Anda Bang. ingin menyesatkan saya. Bang, saya Ingin bukan mau menyesatkan menyesatkan saya. Anda. Begini loh, saya itu berbicara kepada Anda mengenai bagaimana Anda punya akal yang waras. Bagaimana Anda punya Oke. pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era Oke. modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar, Bang. Gimana saya nggak percaya dulu? Oke. Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi mereka mungkin masih ngeyel. Gini, Bang. Menurut Anda, Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek. Bukan karena kurang istirahat. Bukan karena tidak ada jam waker. Bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak nanti abang abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya Bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh? Menurut alasan Muhammad seperti ini. Saya bacakan ya Bang ya. Oke. Oke. Kelihatan ya Bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sohih ya. Sohih nih. Sohih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Loh, katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Bang, Yang subuhan siapa? menurut Anda setan kencing nggak? Saya tanya dulu. Menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir, menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir
Kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita, maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak, ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025. Iya, Kok Anda mau datanya aja mana? ngikutin halusinasinya Muhammad? Datanya di mana tadi? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka teman-teman bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik. Aduh. Sungguh luar biasa mereka ini. Oke. Nih ya. Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah pening Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja. Ini kayaknya nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Bacakan. Ya. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya. Sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Lihat nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu. Mana sebentar ya. Nih. Para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya. Kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya.
Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya, Bang. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya, Era sudah modern kan? Peralatan-peralatan, siap. teknologi sudah canggih kan, betul? Oke. Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Masih percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Dis, Dis. Taruh dulu, Dis. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu, Dis. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Astagfirullah. Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Bang, Dan apa apa kata Bible? apa Saya- kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Itu kata Bakar Abu bilang Bakar. begitu. Umar Ya. bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Oke. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah. Ada sebuah video. Saya pernah nonton itu. Video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah. Menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya, langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya, emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu gitu, pisang dibelah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani, dia bercerita. Ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan, sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Katanya, kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam, katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War Nggak nggak? tahu. Game. Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk. Secepat kilat. Shush, begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi. Jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab. Dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya, ya mungkin gak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat, masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk. Kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang,
itu sudah pasti berhadapan dengan yang namanya petugas-petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum. Main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apakah kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini. Ketika yang dihina, apakah Anda ini kok kamu akan lari diam? kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Di Arab. Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Yalah, Anda itu berkata, terserah. oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuasai sakitnya, dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Terusin dong. Oke, saya teruskan. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi, bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Banyak pahala Ibnu Mudis. Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas, Ya, hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Ia menjawab, hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau.
tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad, umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kamera saya. Ya, Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? ya enggak tahu saya, Dis. Dan Pertanyaan tidak jadi saya. ditulis kan? Ya, benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis. Berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh, tidak. Terus Kami ngapain sesat, Muhammad Dis. mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya, kok tanya saya? Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini, menurut Bible kami, tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti, orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin saya Anda waras, percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingi setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingi setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di si telingamu? Gak tahu saya. Tanya samian. Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi Itulah begitu bertasbih. kebesaran Allah, Dis. Kedengaran Itulah suaranya, kebesaran Allah. kedengaran suaranya. Kalau kedengeran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak, kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja, Dis? Baik, sekarang saya tanya kepadamu.
menurut Oke. literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini sajalah, ini pertanyaan yang challenging. Ini pertanyaan yang challenging, ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan Siti Khadijah, Oke. kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul, betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Nggak tahu saya, Dis. Enggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Iya Melainkan sudah. Kalau menganut begitu agama- sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul Pergi ke bersekutu. Syam. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Kemana dia pergi? Nggak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Terima kasih, Mas Saya turunkan. Edis. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Fajar Ahmad. Ya, ayo. Kita